Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku kelas 5 SD Hadijah Surabaya? Semoga tetap sehat selalu dan semangat belajar. Alhamdulillah hari ini kita sudah sampai pada pertemuan kedua di semester 2. Pada hari ini kita akan belajar tentang perjuangan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Selanjutnya mari kita awali belajar kita dengan baca basmalah bersama-sama, dilanjutkan dengan mendengarkan penjelasan dari Bu Anis. Indikator 3.6.2 menjelaskan perjuangan Khalifah Umar bin Khattab. Poin-poin yang akan kita bahas pada hari ini yaitu mengenai perjuangan Khalifah Umar bin Khattab dalam hal 1. Mendirikan lembaga-lembaga yang mengatur masalah sosial hukum, mendirikan Baitul Mal, dan membuat mata uang. 2. Menetapkan tahun Hijriah. 3. Membangun angkatan perang dan mengatur gaji pegawai tentara. 4. Memperluas kekuasaan wilayah Islam. 5. Berani dan bijaksana dalam memberantas kebatilan. Umar bin Khattab radhiyallahu an menjadi khalifah selama 10 tahun 6 bulan. Selama memerintah, Umar banyak membuat keputusan-keputusan penting mengenai cara pengaturan kehidupan kaum muslimin. Seperti diketahui pada waktu itu, wilayah Islam telah bertambah luas dan pemeluknya tidak hanya berasal dari masyarakat Arab. Oleh karena itu, diperlukan cara-cara baru dalam mengatur mereka. Usaha-usaha penting yang dilakukan oleh Umar bin Khattab selama menjadi khalifah antara lain sebagai berikut. Pertama, mendirikan lembaga-lembaga hukum yang mengatur masalah sosial hukum, Baitul Mal, dan membuat mata uang. Lembaga-lembaga yang dibuat oleh Umar untuk mengatur kehidupan kaum muslimin antara lain lembaga pengaturan air, pengaturan makanan, pengaturan masalah-masalah masyarakat, pengaturan urusan tanah, pajak, pasar, hukum, dan sebagainya. Semua lembaga itu dibuat untuk memudahkan urusan kaum muslimin yang semakin berkembang. Baitul Mal adalah lembaga yang bertugas menyimpan dan membagikan kekayaan yang dimiliki oleh pemerintah untuk kepentingan kaum muslimin. Kekayaan itu berasal dari zakat, pajak, rampasan perang, infak sedekah, dan sumber-sumber lainnya. Setelah dana tersebut terkumpul, banyak dana itu lalu dibagikan untuk membiayai perang, membangun masjid, membuat irigasi kebun, membantu fakir miskin, dan menggaji tentara. Untuk memperlancar perdagangan di antara kaum muslimin, Umar membuat mata uang sendiri. Mata uang ini dibuat dari emas dan perak. Mata uang yang terbuat dari emas disebut dinar, dan yang terbuat dari perak disebut dirham. Dengan adanya mata uang ini, jual beli antara masyarakat dapat berjalan dengan lancar. Kalau sebelumnya cara jual beli dilakukan dengan saling menukar barang atau barter, maka kini dapat dilakukan dengan cara menukar barang dengan mata uang. Yang kedua, menetapkan tahun Hijriah. Peristiwa hijrah Nabi SAW dan para pengikutnya adalah peristiwa besar yang penting bagi perkembangan umat Islam. Peristiwa hijrah sangat membekas dalam ingatan khalifah. Oleh karena itu, Umar kemudian menetapkan awal permulaan hijrah Nabi SAW sebagai awal penulisan kalender. Oleh karena itu, kalender tersebut disebut dengan kalender Hijriah. Dengan demikian, di samping terdapat kalender Masehi yang terdiri dari bulan Januari sampai dengan Desember, ada juga kalender Hijriah yang terdiri dari bulan Muharram hingga Dzulhijjah. Dalam kalender terdapat 12 bulan dalam setahun. Bulan yang dimaksud antara lain sebagai berikut. 1. Bulan Muharram. 2. Bulan Safar. 3. Bulan Rabiul Awal. 4. Bulan Rabiul Akhir. 5. Bulan Jumadil Awal.
6. Bulan Jumadil Akhir, 7. Bulan Rajab, 8. Bulan Sya'ban, 9. Bulan Ramadan, 10. Bulan Syawal, 11. Bulan Zulkaidah, dan 12. Bulan Zulhijjah. Yang ketiga, membangun angkatan perang dan mengatur gaji pegawai tentara. Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an juga membangun angkatan perang yang kuat dan rapi. Pasukan yang kuat dan rapi ini disusun untuk mempertahankan kaum muslimin dari ancaman musuh, sekaligus untuk memperluas wilayah Islam. Tanpa pasukan yang kuat, maka sangat sulit untuk menghadapi musuh atau menaklukkan wilayah lain. Pada masa sebelum Umar, pasukan Islam hanya disusun saat akan menghadapi perang. Kaum muslimin dipanggil untuk menjadi tentara lalu berperang. Tidak ada tentara khusus yang terlatih rapi, disiplin, dan siap tempur kapan saja diperlukan. Kondisi demikian tentu mengurangi kemampuan dan kemahiran mereka dalam berperang. Oleh karena itu, Umar kemudian membentuk angkatan perang yang tugasnya hanya untuk berperang dan mereka mendapat gaji dari negara. Selama menjadi khalifah, Umar juga membuat peraturan tentang gaji pegawai dan tentara. Jika sebelumnya mereka mendapat bayaran dari hasil rampasan perang, maka pada masa Umar mereka memperoleh gaji tetap yang diambil dari Baitul Mal. Jumlah dan besarnya gaji mereka disesuaikan dengan tugas dan jabatan yang dimiliki masing-masing. Dalam menyalurkan harta dari kas negara, yakni Baitul Mal, Umar berusaha mengaturnya dengan pembagian yang adil. Namun, apa yang dilakukan Umar berbeda dengan langkah yang ditempuh khalifah sebelumnya. Umar memberikan bagian yang besar terhadap orang-orang yang telah lama ikut berjuang bersama Rasulullah. Sementara orang yang baru masuk Islam mendapatkan bagian yang lebih sedikit. Menurut pandangannya, jasa perjuangan para sahabat yang telah lama masuk Islam harus diperhitungkan dan diberi penghargaan khusus. Demikian pula dengan para ahli bait keluarga Nabi harus mendapat bagian yang lebih besar daripada yang lain. Jadi, bila pada masa Khalifah Abu Bakar radhiyallahu an pengaturan penggajian berdasarkan persamaan hak, maka pada masa Umar bin Khattab radhiyallahu an pengaturan penggajian berdasarkan prestasi perjuangan dan keistimewaan yang dimiliki penerima harta dari Baitul Mal. Meski terjadi perbedaan, Umar dapat mengatur dengan baik sebab ia adalah sosok yang tegas. Oleh karena itu, Umar tidak segan-segan memanggil pejabat lain dan para gubernur untuk memeriksa kebijakan mereka. Yang keempat, memperluas kekuasaan wilayah Islam. Hampir sepanjang masa pemerintahannya, Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an berjasa besar dalam usaha perluasan wilayah Islam. Seperti diketahui perang Yarmuk yang telah berlangsung sejak masa Khalifah Abu Bakar, ketika berita kematiannya tersiar, hampir saja melemahkan pasukan Islam. Namun, berkat kepiawaian Khalifah baru, yakni Umar bin Khattab, kaum muslimin keluar sebagai pemenang dan perang ini terkenal dengan dua nama pahlawan muslim yaitu Amr bin As dan Khalid bin Walid. Amr adalah pengatur strategi perang hebat yang ketika itu menempatkan pasukannya di sebuah tempat bernama Wakusah, dekat Sungai Yarmuk. Panglima perangnya adalah Khalid bin Walid. Berkat keulatan mereka, pasukan Islam yang berjumlah sekitar 4.000 tentara dapat mengalahkan pasukan Romawi yang berjumlah 240.000 tentara. Kemenangan dalam perang Yarmuk ini memudahkan pendudukan seluruh wilayah Suriah oleh kaum muslimin. Setelah kemenangan ini, takluklah kota Damaskus, Aleppo, Homs, dan Antioquia. Sebagian pasukan Romawi pimpinan jenderal menyingkir lalu bertahan di Ajnadain, dekat Baitul Maqdis atau Palestina. Mereka kemudian berusaha menyusun kekuatan baru. Tidak beberapa lama kemudian pecahlah peperangan kaum muslimin. Kemenangan akhirnya diraih lagi oleh kaum muslimin. Kemenangan kali ini semakin memperluas wilayah Islam dengan menaklukkan beberapa kota seperti Yafa,
Gizet, Ramla, Tirus, Akre, Sidone, Askalona, dan Beirut. Peristiwa tersebut terjadi pada tahun 16 Hijriah dan bertepatan dengan tahun 636 Masehi. Setelah kemenangan ini, kaum muslimin bergerak maju menuju Baitul Maqdis. Tujuannya agar kota suci ini dapat dikuasai sepenuhnya. Pasukan muslimin mengepung kota selama 4 bulan. Akibat pengeboman ini, hampir saja penduduk kota mati kelaparan. Karena mereka semakin lemah, datanglah patriot kota berdamai. Dia mengajukan syarat agar penyerahan Baitul Maqdis langsung ke tangan khalifah. Usulan itu diterima baik oleh kaum muslimin. Khalifah Umar bin Khattab lalu datang ke Baitul Maqdis untuk menerima penyerahan kota tersebut. Peristiwa itu terjadi pada tahun 18 Hijriah atau bertepatan dengan 639 Masehi. Amr bin As adalah panglima perang yang tangguh kepiawaiannya dalam berbagai peperangan, hampir seluruh diakhiri dengan kemenangan. Akan tetapi, ia tidak cepat puas dengan apa yang diraihnya. Amr kemudian mengusulkan kepada khalifah agar mengizinkan pasukan Islam menaklukkan negeri Mesir. Khalifah Umar lalu memberi izin kepadanya. Pada tahun 19 Hijriah dimulailah usaha penaklukan Mesir. Amr menaklukkan penyerangan secara bertahap ke kota-kota penting di Mesir. Kota yang dimaksud adalah Al-Arisi, Al-Farma, Bilbis, dan Ummu Dunain. Strategi penyerangan seperti ini mempermudah jatuhnya wilayah Mesir secara keseluruhan. Selanjutnya, ia mengerahkan pasukannya ke kota Ainu Syams dan Alexandria. Dua kota terakhir ini merupakan kota terpenting sebab Ainu Syams memiliki benteng Babil yang terkenal kokoh, sementara kota Alexandria adalah kota yang selalu dipertahankan oleh pasukan Romawi. Berkat kegigihan dan ketabahan kaum muslimin yang dipimpin Amr bin As dapat menguasai kedua kota tersebut, penguasa Mesir yakni Mukawis melakukan perjanjian damai dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi. Sementara pasukan Romawi banyak yang mati dalam peperangan. Kemenangan ini semakin meneguhkan penguasaan kaum muslimin di tanah Mesir. Dengan demikian, Islam tersiar di Mesir. Di samping membuat kebijakan-kebijakan di atas, Umar bin Khattab radhiyallahu an juga melanjutkan perluasan wilayah Islam yang telah dimulai oleh khalifah sebelumnya. Pada masa pemerintahannya, pasukan Islam dikerahkan untuk menundukkan seluruh daerah Persia. Sebelum itu, pada masa Abu Bakar, beberapa wilayah Persia dapat ditundukkan Umar. Kemudian melanjutkan usaha tersebut karena pasukan Persia sering mengganggu kaum muslimin. Umar bin Khattab segera mengirimkan pasukan ke Persia di bawah Panglima Sa'ad bin Abi Waqqas. Setelah kedua pasukan itu bertemu, terjadilah peperangan yang dahsyat. Perang antara pasukan Islam dengan Persia ini terjadi pada tahun 636 Masehi di daerah Qadasiyah, sehingga dikenal pula dengan sebutan Perang Qadasiyah. Setelah bertempur beberapa hari, akhirnya kemenangan berhasil diraih oleh pasukan Islam. Tentara Persia dapat dilumpuhkan dan panglimanya yang bernama Rustam tewas di medan perang. Yang kelima, berani dan bijaksana dalam memberantas kebatilan. Pada suatu hari, Gubernur Mesir Amr bin As berniat mendirikan masjid. Dalam pandangan gubernur, pembangunan masjid dirasakan sangat penting karena jika bangunan masjid telah berdiri, maka umat Islam akan mudah melaksanakan ibadah sholat. Segala peralatan dan para tukang bangunan dipersiapkan dengan baik. Namun sayang, tanah yang akan dipersiapkan untuk pembangunan masjid ternyata bermasalah. Sebagian tanah ini adalah milik orang Yahudi. Amr kemudian memerintahkan suruhannya untuk membujuk pemilik tanah agar rela menjual tanahnya. Akan tetapi, ia tidak bersedia menjualnya. Bahkan jika dihargai dengan harga mahal pun, ia tidak akan menyerahkan tanahnya. Mendengar ketetapan pemilik tanah,
Kemudian Amr melaksanakan pembangunan masjid supaya terus dilakukan. Dengan perasaan sedih, akhirnya pemilik tanah merelakan tanahnya dirampas. Karena merasa didolimi, ia berniat melaporkan perkara ini kepada Khalifah Umar bin Khattab di Madinah. Tentu berharap agar Khalifah dapat memberikan keadilan. Sesampainya di kota Madinah, ia lalu mengadukan perkaranya kepada Khalifah dengan seksama. Khalifah Umar bin Khattab mendengarkan keluhan dari rakyat kecil itu. Khalifah kemudian memerintahkan agar ia memberikan sepotong tulang unta kepada Gubernur Amr bin As. Kemudian diserahkan tulang itu diberi garis terlebih dahulu oleh Khalifah dengan pedang. Atas perintah Khalifah, ia lalu bergegas menuju Mesir untuk menghadap gubernur. Ia melaporkan bahwa dirinya disuruh mengantarkan tulang unta dari Khalifah. Ketika Amr melihat tulang itu, ia sangat terkejut. Wajahnya tampak begitu ketakutan. Pemilik tanah merasa bingung, mengapa gubernur bersikap demikian. Ia lalu menanyakan apa arti tulang dari Khalifah tadi. Amr bin As kemudian menerangkan bahwa tulang yang diberi garis itu mengandung arti agar dirinya bersikap lurus. Gubernur harus menegakkan keadilan seperti garis lurus yang tidak bengkok sedikit pun. Keadilan itu harus dapat dirasakan oleh seluruh rakyat tanpa ada perbedaan. Jika gubernur tidak mampu melakukan itu, maka Khalifah Umar bin Khattab yang akan meluruskannya dengan pedang. Demikianlah keberanian dan kebijakan Umar bin Khattab terhadap bawahan dan rakyat kecil. Ia tidak menginginkan adanya kedoliman. Meski dengan memakai alasan yang tampaknya baik, pemaksaan pembangunan masjid di atas tanah orang lain adalah kebatilan dan tidak boleh terjadi. Langkah berarti pula Umar bin Khattab tidak suka menggunakan cara kekerasan terhadap golongan masyarakat kecil. Beliau telah memberikan keputusan dengan adil dan bijaksana. Anak-anak, tugas untuk pertemuan kedua kali ini adalah bacalah kembali materi pertemuan kedua ini, yaitu tentang perjuangan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu secara mandiri. Demikianlah anak-anak pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang perjuangan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Selanjutnya, mari kita tutup pembelajaran kita dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.